Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbi. Saudaraku, sahabat Kanjeng Guru, subscriber Kanjeng Guru, para pecinta channel Kanjeng Guru dimanapun berada. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saudaraku, saya akan menyampaikan tentang cara membuka batiniah kita atau gerbang kebatinan ya, atau yang biasa disebut mata batin. Manusia itu tentu saja dikasih yang namanya mata zahir ini saudaraku, gunanya untuk melihat, menangkap hal-hal yang ada di depan, yang bisa terjangkau. Namun ada hal yang tidak bisa dilihat dengan mata zahir. Maka perlu adanya kita semuanya, yang sebetulnya setiap manusia itu punya kebatinan, punya mata batin. Hanya saja ketika tidak pernah dibuka, ketika tidak pernah diasah, ketika tidak pernah diolah, maka kebatinan itu tidak akan pernah muncul, tidak akan pernah terbuka. Nah, maka dari itu di sini saya sampaikan untuk kalian semuanya, agar kita semuanya memiliki ketajaman batin, sehingga firasat-firasat itu akan sampai kepada kita, sinyal-sinyal akan sampai kepada kita. Orang kalau sudah terbuka mata batinnya, ada sosok gaib yang hadir, kita akan bisa merasakan. Ya, ada sosok gaib yang nakal, kita akan bisa merasakan. Sosok gaib yang tidak nakal, kita akan bisa merasakan dengan rasa yang berbeda-beda. Dan rasa itu akan diolah oleh kebatinan kita dan disimpulkan, sehingga kesimpulannya ini adalah sesuatu atau sosok gaib yang nakal. Maka kita harus berhati-hati dan kita harus membaca ini, kita harus membaca ini dan lain sebagainya. Seperti itu. Orang kalau firasatnya sudah kental, firasat ini ya gara-gara terbukanya gerbang kebatinan kita, sehingga firasat itu tajam, sasmitanya tajam. Ada orang jauh di sana sedang misalnya baik itu menjelek-jelekan ataupun apa, kita akan terasa bahwa ada orang entah di mana jauh di sana yang sedang menjelek-jelekan, atau ada orang yang jauh di sana akan berbuat kejahatan kepada kita. Itu kita dapat sinyal, dapat firasat seperti itu. Walaupun terkadang firasatnya itu gagal atau firasatnya itu tidak pas. Kebanyakan kalau orang yang sudah biasa mengasah mata batin, mengasah ketajaman batiniah kita, membuka gerbang kita, gerbang kebatinan kita, kebanyakan itu tidak gagal dan selalu pas. Kenapa berbicara seperti itu? Karena saya sendiri sudah mengalami ya. Apa yang saya rasakan, apa yang ada di dalam firasat saya terjadi ternyata seperti itu. Itu yang saya maksud batinnya itu tajam. Contoh kecil saja, di daerah sana itu di depan saya itu ada tanah yang tadinya bagus ya, tadinya lebar. Sepulang saya dari pesantren, tiba-tiba ada firasat yang sangat-sangat menyentuh hati. Karena firasat itu mengarah kepada tanah yang ada di depan sana itu akan longsor. Nah,
Tapi itu sebenarnya saya abaikan. Tapi walaupun diabaikan, karena ini sebuah firasat, sebuah petunjuk agar saya berhati-hati, maka tetap walaupun saya simpan, saya diamkan, tidak bisa, tetap gejolak. Bahwa kok ada gini ya, kok saya harus gimana ya, kok rasanya bahwa akan ada sesuatu di sana, akan ada tanah longsor. Ternyata 1 minggu kemudian ya, longsor itu tanah. Saya berpikir, kok benar ya? Dan tidak hanya itu, saudaraku. Bahkan saya sering sekali menemukan sesuatu milik orang yang hilang. Itu bukan karena kepandaian saya, bukan kehebatan saya, tapi karena Allah sudah membuka kebatinan sehingga saya tidak melihatnya dengan ini untuk melihat barang yang hilang itu, tapi hanya bisa merasakan dan barang itu ada di sana. Sering sekali ternyata betul. Itu tanpa diketahui dan bahkan saya tidak menanyakan kemarin dari mananya. Pokoknya begitu ada orang tanya, kok firasat saya mengatakan barangnya ada di sana, coba cari dulu, ternyata betul. Bahkan anak-anak sekolah ya, yang kehilangan sesuatu, ketika lapor saya kemudian berpikir atau diam sejenak, mengingat Allah, meminta kepada Allah, ternyata ada firasat bahwa ndak hilang kok, HP-nya ada di laci. Dilihat di laci beneran. Ini yang dimaksud dengan firasat. Ini bukan ilmu yang untuk pembuktian, tapi ilmu yang terbukti gitu loh. Ilmu untuk pembuktian dengan ilmu yang terbukti itu beda. Kalau pembuktian itu untuk kesombongan, misalnya diperlihatkan orang, coba saya cek, coba saya buktikan. Misalnya contohnya orang yang mengamalkan ilmu kebal, coba dibuktikan, dibacok, oh tidak mempan beneran, padahal ini kan ilmu atraktif ya. Nah, ini beda dengan amalan ini, saudaraku. Ini bukan harus dibuktikan, coba buktikan. Ya saya pun bisa jadi nggak bisa. Coba buktikan, sini, coba hilangkan sesuatu, saya tak lihat secara batin. Bisa jadi nggak bisa, saudaraku. Tapi orang yang mengamalkan itu karena terbukanya mata batin kita, sehingga bisa merasakan, oh barangnya itu ada di sana. Coba aja dulu, barangkali benar, ternyata benar. Nah, berarti kan terbukti. Ya, bukan pembuktian tapi terbukti. Ini perbedaannya antara terbukti dan pembuktian, saudaraku. Ilmu hikmah bukan ilmu untuk pembuktian, tapi ilmu hikmah adalah ilmu yang sudah terbukti, ilmu yang sangat luar biasa. Nah, adapun untuk mata batin kita supaya tajam dan gerbang kebatinan kita terbuka, maka cukup mengamalkan sholawat adrikni yang sudah sering saya sampaikan. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyati qolat hilati adrikni. Itulah sholawatnya, silahkan dibaca sebanyak 9 kali habis sholat fardu 5 waktu, dan dibaca 9 kali mau tidur. Insya Allah akan terbuka mata batin kita. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan sudah mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan diberi kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.